Hey kawan, namaku Gilbert. Gilbert si anggur. Ya, nama itu adalah ide ayahku. Omong-omong, hari ini aku akan melakukan perjalanan seru ke dalam tubuh manusia. Jadi, mau menonton? Perjalanan dimulai ketika manusia menuju ke ruang makan siang kantor, membuka kotak makan siangnya dan menemukanku di sana. Apalagi yang ada di sini? Roti lapis kalkun? Yogurt? Dia sudah menggigit roti lapisnya. Oh, sekarang giliranku. Dia memasukkanku ke mulutnya. Ini saatnya pergi. Jujur, cukup basah dan hangat di sini. Mulut adalah pintu gerbang ke sistem pencernaan. Sistem itu dirancang khusus untuk mengubah makanan menjadi nutrien berguna yang membuatmu tetap berenergi dan membantu sel tumbuh dan memperbaiki diri. Jadi, setelah mengambil gigitan pertama dari apa yang kamu makan, kamu menghidupkan mesin pencernaan. Saat kamu mengunyah, makanan dipecah menjadi beberapa bagian untuk memudahkan prosesnya. Ludah sangat berguna karena bercampur dengan makanan dan bisa lebih menghancurkannya. Dengan begitu, perutmu tidak perlu mencerna seluruh bongkah makanan. Omong-omong, ini fakta seru. Jumlah air liur yang kamu hasilkan dalam setahun dapat mengisi 2 bak mandi ukuran sedang. Hampir 1 kolam penuh air liur. Benar-benar hujan air liur di sini. Wah, lebih baik aku berhati-hati dengan gigi ini. Aku tidak mau berakhir seperti bocah kalkun di sana itu. Sulit, karena orang ini menggunakan lidahnya untuk menggulung makanan di mulutnya dan ke arah giginya. Aku benar-benar tidak ingin menjadi selai hari ini. Jadi, aku akan melewati pengunyahan ini. Nah, banyak para ahli yang mengatakan bahwa kita harus mengunyah makanan itu berulang kali. Ada yang menyebutkan 32 kali, ada yang menyebutkan sampai 60 kali. Nah, kita di SD, kita juga pernah belajar. Jadi di pelajaran IPA, kalau tidak salah di biologi ya, kita harus mengunyah makanan sebanyak 32 kali, sejumlah dengan gigi orang dewasa. Ketika Anda mengkonsumsi daging, ya jadi mengkonsumsi daging atau steak, Anda harus mengunyah lebih lama, yaitu sekitar 60 kali. Tapi saya rasa kita orang di Indonesia, ya mungkin jarang makan steak, tapi kalaupun makan steak paling dikunyah 4-5 kali sudah Anda telan. Jadi kalau Anda makan nasi, Anda kunyah 32 kali, nasi tersebut akan terasa manis. Karena di mulut kita mengandung enzim namanya amilase, itu untuk mengubah karbohidrat atau pati menjadi gula. Sebenarnya banyak manfaat yang kita dapatkan kalau kita mengunyah dengan benar dan jumlahnya benar. Misalnya, rata-rata disuruhnya sebanyak 32 kali. Tapi kalau Anda makan bubur misalnya, atau Anda makan semangka, itu tidak perlu sebanyak itu. Karena kandungan airnya lebih tinggi, jadi makanan tersebut lebih mudah hancur. Tapi ketika Anda makan daging, Anda makan misalnya kacang almond, ya, atau jagung, itu memang harus Anda kunyah lebih lama. Kenapa? Di sini siapa yang habis makan jagung, atau habis makan kacang, besoknya buang air besar, terus di kotorannya jagungnya masih biji-biji, masih utuh. Nah, kalau terjadi hal demikian, berarti jagung tersebut zat gizinya tidak dapat Anda serap, karena keluarnya juga masih utuh. Jadi mulut, di dalam rongga mulut kita, gigi kita, lidah kita, kemudian air liur, itu terjadi proses pencernaan pada tahap yang pertama. Jadi kalau Anda terlalu cepat mengunyah dan terlalu cepat ditelan, itu proses pada tahap pertama ini tidak sempurna, tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya. Jadi di gigi, ketika makanan Anda kunyah, Anda gigit, terjadi proses yang namanya pencernaan secara mekanik, ya. Kemudian bercampur dengan air liur, itu terjadi pencernaan secara kimiawi karena ada terlibat enzim di dalam sana.